Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Yang kedua, apa makna salib? Di kayu salib ada dua orang penjahat. Sebetulnya mereka perampok. Yang satu kurang ajar karena mengatakan, oh kalau kamu anak Allah, turunkan dirimu dari salib. Tapi ada satu yang mengatakan, Yesus ingatlah aku. Kalau engkau datang kembali, jangan lupa aku. Nah saudara-saudara, ada sebuah kalimat yang saya mau meneguhkan kepada Anda semuanya. Tidak ada nabi, tidak ada orang suci, tidak ada malaikat yang berani mengucapkan ini. Hanya Yesus yang mengucapkan ini. Dia mengucapkan kalimat ini. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Apa artinya? Di kayu salib. Ada jaminan pasti, garansi Anda selamat. Di kayu salib Anda diselamatkan. Saya mau mengatakan ini saudara, karena banyak orang sekarang ini lagi nyari jalan keselamatan. Macam-macam caranya. Ada yang jalan dengan dengkulnya. Di India ada orang ingin supaya selamat, dia berjalan dengan dengkul berkilo-kilometer. Ada juga yang puasa 40 hari 40 malam. Ada yang katanya harus berbuat baik. Sebaik-baiknya Anda, sesuci-sucinya Anda yang namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Dosa adalah dosa, walaupun mungkin tidak kelihatan. Contoh, saudara mikirin saya, wah Pak Paulus itu kok ganteng sekali ya. Jasnya nyuri dari mana? Misalkan ada. Itu jasnya nyuri dari mana? Kok saudara bisa mikir saya nyuri jas? Anda kan belum tanya kepada saya. Padahal saudara tiap kali ketemu dengan saya salaman. Pak Paulus, puji Tuhan saya diberkati oleh khotbah Bapak. Kok Anda bisa mikir jas saya ini nyuri dari mana? Jadi kan saya tidak tahu, saudara senyum dengan saya, saudara bilang saya diberkati, saudara kasih perpuluhan. Kok masih bisa mikir saya nyuri jas? Namanya manusia, siapa saja, kapan saja, di mana saja, kita bisa berbuat dosa. Mungkin tidak membunuh, mungkin tidak merampok, mungkin tidak mencuri, mungkin tidak meledakkan bom bunuh diri. Tetapi saudara bisa berpikir jahat, sedikit saja. Atau mengingini milik orang lain. HP siapa tuh? iPhone 12. HP saya Nexian, sudah tidak ada lagi merek ini. Kemudian saudara, sebentar kalau dia orangnya pergi, kita ambil. Baru saudara merencanakan saja. Saudara sudah berbuat jahat. Saudara mungkin orang tidak tahu. Atau saudara lagi duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba ada Agnes Monica lewat. Kemudian saudara berpikir macam-macam, ya kan? Saudara, Anda hanya berpikir sedikit jahat yang belum jadi tindakan. Itu sudah dosa. Maka saya mau mengatakan, sesuci-sucinya orang. Sesaleh-salehnya manusia. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, umat Tuhan, utusan Tuhan atau siapapun juga. Tidak ada yang bebas dari dosa. Karena apa? Saudara-saudara, kita semua yang lahir ke dalam dunia, kita punya sifat dosa bawaan. Dan itulah sebabnya Allah turun menjadi manusia menyadari bahwa kebaikan manusia tidak akan pernah membuat manusia kembali kepada Bapa. Dibutuhkan korban. Zaman dulu, potong kambing, potong domba, burung terkukur, atau burung darahnya dikorbankan untuk penebus dosa. Sekarang Anda tidak perlu lagi. Karena apa? Allah di dalam Kristus sudah menanggung seluruh dosa dunia di kayu salib. Maka Yesus dengan begitu yakin mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya di dalam Firdaus. Saudara-saudara, ada yang mengatakan, this is the words of assurance. Ini kalimat jaminan. Kalau Anda percaya Yesus, Anda percaya kuasa salib, hari ini juga kalau saudara mati, saudara bersama dengan Yesus di surga. Karena dia yang pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Amin. Katakan kepada teman saudara, ingatkan dia, di kayu salib ada jaminan keselamatan. Amin. Jadi kalau saudara meninggal dunia besok, seandainya kita meninggal dunia besok, saudara, tidak perlu ditangisi. Ya, karena kita meninggal adalah cara terbaik untuk bersama dengan Yesus selama-lamanya. Karena kita sudah dapat kepastian bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Saya mau mengatakan ini kepada saudara. Tidak peduli Anda perampok, penjahat, pencuri, koruptor. Yesus bilang sama penjahat ini, kalau kamu percaya kepadaku, hari ini juga. Oh saudara-saudara, hanya di dalam Kristus, hanya di dalam salib Kristus ada keselamatan. Amin. Haleluya. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Maka Rasul Paulus benar waktu mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya kita beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus. Maka saudara-saudara resikonya apa? Jangan lupa ketika Anda melihat salib dan Anda sudah diselamatkan, beritakanlah berita salib kepada saudara-saudaramu yang lain yang belum menemukan jalan keselamatan. Amin. Haleluya. Saya mau tanya jujur saudara-saudara. Berapa kali dalam hidup saudara Anda memberitakan berita keselamatan kepada orang? Atau Anda mengatakan, pokoknya keselamatan itu urusan pribadi. Mau selamat mau tidak urusanmu. Yang penting aku selamat. Anda boleh menjadi egois seperti itu. Tetapi saya mau mengingatkan, seharusnya setiap orang yang mempercayai bahwa di salib ada keselamatan dan hanya salib yang menjadi jalan keselamatan melalui Kristus, saudara harus memberitahukan kepada yang lain-lain. Kasih tahu bahwa hanya melalui Yesus Anda bisa diselamatkan. Karena Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ulangi lagi, Yesus yang mengatakan, akulah jalan dan Yesus yang mengatakan ini, tidak ada seorang pun yang sampai kepada rumah Bapa kalau tidak. Dengan kata lain, satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Maka nyanyikanlah lagu itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Saudara ada yang enggak tahu ya? Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Amin. Oke. Saudara yakin? Saudara sudah percaya Yesus? Maka dengarkanlah ini. Hari ini juga Anda dapat kalimat kepastian. Anda akan masuk surga. Respon yang berikutnya, selain memberitakan, Anda punya tugas memberitakan kabar keselamatan. Jadi ada orang yang mengatakan begini, it is impossible to stand before the cross and forget the loss. Saya ulangi lagi, it is impossible to stand before the cross and you forget the loss. Artinya apa? Rasanya tidak mungkin Anda berdiri dekat dengan salib dan Anda melupakan orang-orang yang terhilang. Artinya apa? Setiap kali Anda berdiri di depan salib, ingatlah orang-orang yang terhilang, yang belum tahu kabar tentang salib. Mungkin itu anakmu, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu tetanggamu, mungkin itu mertuamu. Beritakan kabar sukacita bahwa di salib ada keselamatan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya ketemu dengan banyak orang yang pada akhirnya cara orang itu bertemu dengan Yesus adalah melihat penglihatan tentang salib. Saya mengingat ada seorang penjual tempe di daerah Bromo. Dan waktu saya khotbah di gereja itu dia bersaksi
bagaimana Bapak ini berjumpa dengan Yesus dan menjadi orang percaya. Karena waktu dia sekarat, waktu dia mau mati di tempat tidur 9 bulan, dia ada di tempat tidur tidak bisa bergerak badannya. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan tangannya yang mengeluarkan darah, wajahnya bersinar, menyentuh dahinya, besok pagi dia bisa jalan. Hari itu dia tidak tahu, saudara, bahwa itu Yesus. Dia tidak tahu siapa orang itu, karena dia bukan orang Kristen. Saat dia memikul dagangannya, berjualan dari rumah ke rumah, masuk ke sebuah rumah yang adalah rumah pendeta. Dan pendeta itu punya kalender yang ada di dindingnya, pas di gambarnya adalah Yesus yang sedang terangkat ke surga dan tangannya berlubang mengeluarkan darah. Itu kaget, Bapak itu dia kaget sekali dan dia mengatakan, ini dia yang datang beberapa malam yang lalu, yang menumpangkan tangannya dan besok paginya saya bisa sehat, bisa sembuh. Siapakah dia? Pak Suryadi, Gembala Sidang langsung menjelaskan, dialah Yesus. Dialah Yesus. Oh, langsung orang itu bersujud dan mengatakan, Pak, saya mau percaya kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus, dia didoakan. Dan setiap minggu, dia datang sambil jualan tempe, dia datang ikut ibadah. Ternyata didengar oleh mertuanya dan istrinya. Maka dia diultimatum, kalau kamu sampai pergi ke gereja lagi, saya ambil istrimu dan kamu pergi dari rumah. Orang itu bersaksi dengan saya. Oh, dia diancam macam-macam, saudara. Tapi dia mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa melupakan orang yang telah menyembuhkan saya? Bagaimana mungkin saya bisa melupakan orang yang telah memberikan keselamatan kepada saya? Tidak mungkin. Saudara-saudara, memang benar dia diancam, dia diusir. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia karena dia sudah berjumpa dan meyakini juru selamatnya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.